Ya. Ani. Masuk Ani. Jadi silakan duduk Ani. Silakan duduk. Ada apa nih kesini? Ya, ini mau cerita. Ini mau konseling ya. Sebelumnya Ani tahu apa itu konseling? Enggak. Enggak. Oke, ini jelaskan ya nih. Konseling itu pertemuan empat mata antara Nia sama Ani, antara konselornya dengan klien untuk menyelesaikan masalah klien, masalah Ani. Nah, di sini apapun yang Ani ceritakan, insya Allah tidak akan tersebar keluar karena kami ada kode etik yang harus ditaati seperti menjaga rahasia klien. Terus asas-asasnya itu menjaga rahasia, terus ada keterbukaan, ada keaktifan gitu. Jadi kayak Ani Nia sukarela memberikan solusi kepada Ani pun sukarela menceritakan semua masalah yang Ani alami itu. Tapi ini bisa nanti takutnya Nia cerita ke orang lain. Insya Allah dia nggak akan cerita sama orang lain kecuali dengan sepengetahuan Ani. Walaupun Ani ada dengar misalnya di luar kalau guru BK tuh cerita-cerita dia sama orang lain masalah anak-anak di sekolahnya. Nah biasanya itu tuh kayak dia tuh nggak punya latar belakang tentang sekolah konseling ini gitu kan. Tentang dia kuliah dulu bukan dari BK gitu, makanya itu mungkin dialami dia gitu kan. Emangnya Ani mau cerita apa kesini? Kan Ani tuh susah menolak orang gitu lah. Soalnya kayak awalnya sih biasa aja karena kayak nerima udah nggak apa-apa gitu kan sesekali. Cuma kalau terus-terusan tuh kayak gimana ya, Ani kan kadang ada kesibukan juga. Cuma kalau menolak orang tuh kayak segan, takut mereka ngerasa gimana gitu. Jadi gimana caranya biar bisa nolak orang itu? Emangnya ini nolaknya tuh dalam bentuk apa? Kayak enggak, kan mereka kadang minta tolong nih motoin catatan sebelum UAS gitu kan. Cuma kadang catatan yang mau difotoin tuh kayak banyak gitu dari awal pertemuan kan sampai akhir. Terus mereka minta fotoin, kan capek motoin satu-satu kan. Mereka tuh nggak mau minta di kelas atau gimana gitu. Padahal ini kan mau belajar juga gitu. Awal-awalnya sih kayak ya udah nggak apa-apa kan sesekali bagi-bagi. Cuman mereka tuh kayak keterusan gitu loh mintanya. Kayak setiap ujian minta catatan, nggak pernah nyatat sendirian. Terus yang motoin gitu. Capek motoin terus. Emangnya Ani nggak pernah gitu coba kayak suruh mereka fotoin dari awal, atau misalnya kayak ada salah satu nih kawan Ani nih, dia udah pasti nih dia bakalan minta fotokan catatan Ani dari awal. Dia nggak ada gitu Ani kasih peringatan kayak tolonglah kalau misalnya mau nengok catatan Ani foto dari sekarang, atau catat punya buku Ani dari sekarang gitu. Gimana ya, nggak pernah ngomong sih karena kayak segan ntar mereka ngomongnya Ani cuma motoin catatan doang kayak jelek banget gitu kan. Makanya ini nggak pernah nolak. Tapi kayak gimana ya, capek kali disuruh-suruh fotoin terus. Gitu. Teman yang teman yang minta tolong sama Ani nih, dia kayak mana di kelas? Maksudnya tuh rajinkah dia, atau memang selalu karena dia tahu Ani nggak bisa nolak dia selalu minta tolong Ani? Dia tuh kan mungkin dosen menjelasinnya kan nggak terlalu jelas kan, jadi dia tuh duduk di belakang mungkin, atau nggak dengar atau gimana, nggak tahu juga sih. Cuma kayak kadang dia udah minta nih catatan makul yang ini, itu besok catatan makul yang lain dia juga minta gitu, atau dia kadang minta tugas gitu. Kayak capek gitu disuruh foto-fotoin. Ini kan mau belajar juga gitu. Gimana cara nolaknya? Kalau nolak ntar takutnya Ani dijauhin gitu loh, kan tahu lah ya teman-teman di kampus tuh kayak kayak kalau dia nggak diturutin nanti kita dijauhinnya. Iya, gitu. dan itu masuk teman-teman yang lain juga. Tugas juga kayak gitu, dia nggak mau ngerjakan. Sesekali sih, nggak sering juga. Cuma kadang ada beberapa tugas yang kayak
menyampaikan saksi gitu kan. Nah ntar dia nyontek dari dia tuh kalau ini bisa nggak masalah sih kalau nyontek satu soal atau dua gitu kan. Dia tuh kayak minta PR ini dong gitu kan, kayak ih kok semuanya, padahal kan ini ngerjainnya kayak sampai gitu mikirnya nengok ini nengok itu gitu kan. Kayak kalau ada timbal baliknya sih kayaknya nggak apa-apa kan, cuma ini terus yang beri gitu, capek aja rasanya terus. Oh, jadi dia juga nggak pernah bantuin Ani dalam hal tugas lah kurang lebih kayak gitu. Enggak. Oh, selain itu ada nggak kawanan yang lain kayak gitu juga selain dia ini? Nggak ada sih, cuma ada beberapa, cuma nggak sesering dia gitu. Oh, oke. Berarti Ani marah sama dia, tapi Ani nggak bisa mengungkapkan rasa marah Ani itu ke dia. Iya. Kalau misalnya Ani mau mencobanya untuk bilangkan ke dia gimana? Misalnya kayak Ani jelaskan ke dia situasinya, itu ada nggak? Kayak mana ya perasaan segan Ani itu gimana gitu segan kali ke Ani atau gimana ke dia? Emang kenapa alasan Ani nggak mau menjelaskan ke dia itu selain Ani takut yang tadi itu aja? Karena kan itu kan persepsi Ani ya, kalau misalnya yang ya tadi tengok persepsi Ani kalau misalnya takut nanti kalau nggak dikasih tugasnya dia jauh, diajaknya lah kawan-kawan yang lain jauhkan Ani, marahlah dia sama Ani. Kenapa Ani udah pernah emangnya mencoba itu? Belum sih, cuma kayak gimana ya, ini kayak pernah kan nyoba waktu itu udah banyak banget nih tugasnya, dan itu juga kayak terus-terusan uasnya kan berturut gitu. Jadi kayak pernah nyoba, Ani bilang kayak nggak Ani jawab gitu kan pesannya kan, dia minta foto gitu kan, dan itu nggak dijawab. Terus kan Ani tinggal tidur tuh kayak nggak tenang gitu loh rasanya, kayak ada yang ngeganjel gitu lah, kayak nggak bisa buka WA deh jadinya. Makanya Ani sering matiin checklist birunya gitu sama nggak dibacanya gitu, karena kayak gimana ya, kayak nggak bisa nolak, kayak mana sih, kayak gimana gitu lah. Berarti alternatif Ani itu matikan chatan online sama dia supaya dia tuh nggak bisa ngechat Ani gitu. Kalau di kelas dia kayak mana? Aktif nggak dia belajarnya, atau dia juga dia anaknya malas gitu atau gimana? Kalau males sih kayaknya enggak sih, cuma dia tuh kayak tipe yang kapan terdesak di situ dicari gitu lah, nggak pernah dengerin dosen gitu, kayak kapan apa tuh tinggal gitu lah kayaknya tipe. Tapi kalau dia tugas dia ada sih, memang dia nggak terlalu namanya tuh nggak sering nyatat gitu. Itu kan kalau kita ujian kan perlu catatan gitu kan, mungkin karena dia nengok Ani sering nyatat kan, jadi dia minta foto gitu. Gitu. Sama teman-teman Ani yang lain dia nggak ada kayak gitu. Misalnya kalau kan Ani tadi udah bilang kan chat Ani sampai Ani hilangkan centang birunya, Ani bikin hilangan terakhir lihat chatnya kapan, kan Ani bilang kayak gitu tadi kan. Dia nggak ada gitu minta sama teman yang lain? Pernah sih mereka minta, kan Ani cerita gitu kan sama teman Ani yang 2 orang nih, gimana tuh kalian nggak di chat ini minta foto gitu. Terus mereka bilang ada sih, mereka bilang apa itu di chat kan, cuma nggak mereka balas gitu kan. Dan tuh ya udah mungkin kayak dan tuh makanya mereka tuh kayak tahu Ani nggak bisa nolak gitu loh, makanya mereka chatnya Ani. Dan tuh ada juga beberapa kasus mereka tuh kayak minta sama teman Ani kan, terus sama teman Ani tuh kayak belum gitu kan, terus dia ngomong coba minta sama Ani gitu lah. Jadi kayak mereka tuh kayak ujung-ujungnya ke Ani lagi gitu. Terus mereka bilang kayak Ani udah tuh gitu. Jadi makanya nggak bisa nolak gitu, tapi bilang pilih atau gimana gitu. Sebenarnya nggak tugas aja sih ya, kayak di luar juga Ani susah nolak, kayak mau diajak pergi, cuman kan kadang
duit Ani nggak ada gitu kan. Terus mereka tuh kayak maksa, cuma kalau nggak diturutin mereka sebenarnya nggak maksa sih, cuma kayak mereka tuh sering bantu Ani atau gimana gitu kan. Jadi kalau Ani nolak kayak rasanya nggak etis sendiri kan. Berarti dalam hal ini Ani memang susah kali menolak segala ajakan ya. Iya, padahal sebenarnya nggak mau, cuma nggak bisa nolak gitu. Oke. Kalau misalnya gini, kalau ajakan-ajakan yang lain ada nih kayak gitu juga selain yang 2 tadi juga? Ada kayak ajakan pergi gitu. Ajakan pergi. Mungkin karena dari kecil nggak pernah disuruh milih kali ya, jadi kayak yaudah Ani kesini gitu lah, Ani kesini. Ani nurut-nurut aja berarti ya, semua. jadi kalau disuruh kasih pilihan atau kayak pilihan nolak atau enggak ada pilihan kesana atau enggak tuh Ani nggak bisa buat gitu lah. Efek kalau gini, kalau efek sampingnya sama Ani gimana dengan semua itu? Misalnya kayak fotoin tadi, tugas tadi tuh, fotoin tugas tadi tuh kan kalau kita fotoin, iya sih sebenarnya banyak, cuman kan sebentar itu kayak 5 menit selesai atau 10 menit selesai. Cuman Ani kayak mana efeknya dia nih? Kayak Terganggu kali atau gimana? kalau pas mereka minta Ani kayak terganggu gitu kan, mulai kadang lagi ada tugas yang lain kan. Cuma setelah ngasih ya udah plong aja rasanya. Makanya kadang walaupun Ani kayak udah matiin lampu nih kan, mau tidur, ini kan tidurnya di lantai atas tuh kan, udah naik nih sebenarnya, terus dia mereka ngechat udah jam 10-an atau jam 11-an gitu kan, minta tolong gini kayak mana cara ngerjain ini misalnya gitu kan. Terus Ani tuh kayak didiamin aja terus tetap scroll. Bapak, Ambil tangga sebentar. maaf ya nih tadi ada bapak kos nih ya. Oke, kita lanjut sama yang tadi ya. Apa ya tadi pertanyaannya? Oh ya gini. Jadi gimana perasaan Ani kalau misalnya Ani nolak gitu? Misalnya Ani nolak nih, atau gimana perasaan Ani setelah Ani nolak itu gitu? Atau semisalnya gimana perasaan Ani setelah Ani ngasih tugas Ani itu gitu? Nggak pernah nyoba nolak sih, cuma setelah Ani ngasih apa yang mereka minta tuh kayak rasanya plong, bisa ngelakuin aktivitas Ani walaupun awalnya berat kan. Cuma setelah motoin catatan Ani tuh kayak udah selesai dah gitu lah, kayak udah plong aja rasanya. Makanya Ani kayak sering walaupun kayak capek gitu kan, walaupun udah baring atau udah istirahat sekalipun kayak tetap Ani melanjutin, karena kalau Ani lanjutin istirahat pun kayak karena itu nggak tenang gitu istirahatnya. Dan tuh apalagi besoknya kan ketemu mereka lagi kan, kayak nengok muka mereka tuh kayak ngerasa bersalah gitu, iya lupa ininya gitu. Kecuali yang benar-benar lupa ya gitu, kayak kalau disengajain tuh kayak nggak bisa tenang Ani sih sebenarnya. Terus kalau perasaan Ani setelah ngasih tugas tuh ke mereka, ada nggak penyesalan gitu? Misalnya kayak gini, kenapa sih Ani harus ngasih ke mereka? Coba Ani bisa nolak gitu. Atau kalau bikinin terus apa mereka nanti nggak makin ngelunjak kah atau apa? Ani nggak ada mikir sampai situ kah? Sering sih, apalagi semenjak udah masuk semester naik ini kan, mereka tuh kayak tetap ngasih gitu, tetap minta sama Ani. Sebenarnya nyesel sih ngasihnya, kayak mereka nggak pernah nyatet jadinya, tiap hari cuma Jadi nyepelein jadinya. iya, kayak udah kan bisa minta Ani gitu. Cuma gimana, susah nolaknya gitu. Kalau sepengetahuan Ani tentang nilai mereka gimana? Maksudnya tuh kayak apakah nilai mereka lebih tinggi daripada Ani terus Ani jadi iri atau apa gitu? Mungkin ada beberapa orang yang minta sama Ani nilainya naik, cuma nggak sampai melampaui sih. Mungkin karena kan catatan nggak ngefek banget ya kalau sama nilai. Cuma kalau kayak kan beberapa ada tuh mahasiswa yang nyontek kan, terus pakai catatan Ani. Takut sih tiba-tiba kayak ini catatan siapa, ntar dibilang kayak gitu, foto catatan siapa, takut gitu. Cuma Takut ketahuan, tapi iya. kalau tetap aja nolak dari awal juga nggak senang gitu. Nah ketika ujian atau ya ketika ujian itu
apabila mereka minta contekan di Ani pas ujian tuh gimana, kayak misalnya Ani ini kayak mana nomor 1, nomor 2, Ani kayak gitu kayak mana menolaknya, atau nggak bisa ditolak terpaksa Ani memberikan jawaban Ani kepada mereka? Awalnya ini kan udah biasa nih kan karena enggak gitu kan, dan itu kayak kategori mahasiswa orang yang lumayan pintar lah ya. Jadi kalau dari SD SMP tuh udah sering digituin kan. Awalnya juga ngasih gitu kan karena nggak enak, cuma makin kesini mungkin karena udah mikir ngapain ngasih sama mereka, dan tuh juga pernah ngalamin nilai mereka tuh lebih tinggi dari Ani gitu kan Pas yang waktu itu ya. jadi sekarang tuh Ani kalau selama ujian ya nggak pernah ngasih lagi sih, kecuali emang teman dekat itu baru Ani kasih. Dan tuh kalau mereka cuma hanya satu soal aja biasanya sih Ani kasih, cuma kalau mintakin 1, 2, 3 sampai semuanya gitu kan nggak pernah dengerin sih, kayak siap budek gitu. Apalagi ujian kan nggak cuma sekali kan, kalau mereka marah ya udah, dan kan udah sekali aja gitu, jadi kayak nggak berkepanjangan gitu. Beda konteksnya. Kalau kayak catatan kan bakalan keterusan tuh, bakalan ketemu mulai kan. Kalau ujian kan emang udah terakhir tuh pertemuan, jadi nggak ketemu mereka lagi, jadi mereka pasti udah lupa gitu. Oke. Berarti dalam hal ini Ani merasa kayak menolak tuh sesuatu hal yang sulit, menolak dimintai catatan, menolak dimintai tugas, ataupun menolak memberikan jawaban ketika ujian itu sulit, tapi masih bisa yang terakhir. Walaupun Ani tahu konsekuensinya kalau itu memang memberatkan Ani kayak jadi capek sendiri menghadapi merekanya gitu Oke. Nah, jadi sebetulnya nih dari permasalahan yang Ani alamin ini, di dalam sini dia mau pakai teknik contoh pribadi namanya. Nah, contoh pribadinya itu kayak gini. Jadi Ani itu sendiri tadi paham kan kayak apa yang sebetulnya harus Ani coba untuk menolak mereka, kayak bilang aja ke mereka kalau misalnya Ani tuh nggak bisa memberikan catatan Ani lagi mengerjakan tugas, Ani bisa pakai alasan-alasan tersebut. Ini ada contoh temannya. Kalau semisalnya dia nggak bisa nih minta tolong nih, dia bakalan nolak, dia bakalan bilang nggak bisa do aku ngerjakan ini, nggak bisa do aku lagi ngapakan ini. Rasanya kalau sudah ada penolakan dari orang tersebut, misalnya Ani udah nolak kayak gitu kan, orang yang diminta tolong tuh pasti kayak ngerasa oh dia lagi sibuk nggak bisa saya ganggu. Minta sama yang lain dia bisa kayak gitu, dia itu salah dia sendiri kenapa dia tidak bisa meminta catatan itu dari sebelum-sebelumnya atau menyalin catatan temannya dari sebelum-sebelumnya. Dan Ani harus bisa memberikan contoh kepada dia kalau misalnya penolakan tuh ada loh dari orang. Jadi kalau misalnya kita menyepelekan hal itu terus, kan dia menyepelekan tuh mentang-mentang dari Ani nanti ada terus, jadi dia minta terus sama Ani. Jadi Ani tuh memang harus berani nolak dia. Persepsi Ani tentang Ani bakal dijauhi, Ani bakal kayak dicemooh sama kayak misalnya kayak dia dibilang kayak gini, jauhi aja Ani itu, Ani tak mau bantuin kita bikin tugas. Kedepannya kalau kita minta tolong sama dia, dia susah dia menolak kita kayak mana, Ani nggak ada mikir kayak gitu. Misal kayak Ani nih malahan yang minta tolong sama dia sekali, tapi dia nggak mau. Kan kita juga yang susah dibuatnya. Sama ini kita bantu dia tak ada bantuan nih gitu. Ani harus coba, tolak aja dia gitu. Walaupun kayak Ani beri aja lah alasan yang menurut Ani tuh bisa ampakan dia, hilangkan rasa nggak enak hati Ani tuh dalam hal apapun. Misalnya tadi juga Ani ada menceritakan sedikit ajakan teman Ani untuk jalan-jalan. Ani bilang aja ke dia, memang nggak bisa dong. Misalnya dalam hal lain, uang Ani belum dikirim, terus mereka kan kadang ada bilang, pakai aja uang kami dulu nanti ganti. Ani tuh bilang aja, misalnya
nanti hitungan uang Ani setelah ini kayak berantakan, berkurang atau apa gitu kan ada tuh, kita kan pasti tahu lah apa karena dari sebelumnya kita ada apa kan, jadi misalnya keuangan kita jadi kayak terganggu, kayak ya kurang untuk 2 hari ini nggak ada nih misalnya makan atau apa gitu walaupun nanti kawan Ani itu bantu Ani gitu jadi tetap Ani harus bisa menolak gitu. Ani coba ya, nah kurang lebih kayak gitulah nih contoh pribadi yang itu kan, karena memang ada kawannya yang coba kayak gitu kan, dia berhasil. Ternyata kamu nggak segan kah menolak permintaan dari orang itu, kayak mana lagi nanti aku yang susah, aku yang ini. Nah dia bisa acet-acet kayak gitu. Mungkin dia ada pengalaman lain selain itu, tapi ini waktu itu cuma nanyanya sampai situ gitu. Dia nggak dikucilin apa gimana gitu sama temen? Kalau yang niatannya dari dia nggak ada kayak gitu dong. Dia cuman mungkin dia ada kawan dia mungkin bilang dia tuh jadi anak introvert maksudnya dalam artian gini, dia kayak diam aja di kelas, tapi dia nggak ngerasa gitu, dia biasa aja gitu, dia tetap cerita sama yang lain, tapi dia kayak gitu, dia ngerasa kawan dia tuh terlalu pendiam kawannya nih gitu, makanya dia kayak gitu bilangnya. Kayaknya bakalan nanti coba yang Nia saranin, soalnya kayak udah ngesahin kali gitu gak bisa nolak tuh, makanya nanti terima aja. Ya ini harus coba ya, soalnya kalau nggak Ani coba ini kedepannya Ani bakalan susah. Mungkin ini kan kita masa kuliah nih, nanti kalau kita kerja bisa jadi nanti ada lagi minta tolong apa kawan Ani yang lain di kantor atau di tempat kerja Ani susah nolaknya. Kalau dia berketerusan nih nggak akan menyelesaikan ini nih, karena kayak mana ya, kalau kita nggak bisa membantah orang tuh sekali, orang itu pasti akan berturut-turut minta sama kita terus gitu. Ini dari selain ini apa ada lagi masalah yang Ani ingin selesaikan? Enggak sih, sejauh ini cuma yang urgent atau yang kayak meresahkan Nur Ani sih, cuma itu. Oke deh kalau kayak gitu, karena Ani merasa ini masalah yang menurut Ani berat gitu nggak apa-apa, mudah-mudahan Nia bisa bantu Ani merubahnya pelan-pelan gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa yang Ani butuhkan, Ani datang aja lagi ke Nia, nggak apa-apa juga. Gimana perasaan Ani setelah konseling ini? Awalnya kayak bingung kan, cuma setelah konseling kayak dapat arahan dari Nia terutama kan, jadi kayak sebenarnya yang Ani takutin tuh nggak ada gitu, cuma persepsi Ani sendiri. Iya. Nah ini tuh alhamdulillah kalau kayak gitu, kalau Ani bisa merasakan seperti itu. Semoga kedepannya kita bisa merubahnya sama-sama ya. Oke Ani, sekian dulu konseling kita. Tidak ada lagi permasalahannya kan Ani? Lidahnya, makasih. Ya,